warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari ada forum namanya nggak nih ya? Nggak ada forum apa gimana ya pokoknya? Forum pembela keadilan lah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentunya atas nama Komnas HAM Republik Indonesia saya mengucapkan selamat datang di kantor Komnas HAM dan tentunya sebagaimana tugas dan fungsi Komnas HAM kami akan mendengarkan dan merespon apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan pada kesempatan hari ini dan mudah-mudahan apa yang nanti akan kita diskusikan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Saya kira untuk itu saya akan persilakan dulu dari Bapak sekalian untuk menyampaikan aspirasinya dan nanti akan jadi catatan secara resmi di Komnas HAM oleh pengaduan dan kami berdasarkan pengaduan tersebut akan melakukan tindak lanjut dari apa yang nanti akan disampaikan. Saya kira itu untuk sekalian. Silakan ada yang mewakili. PRR, lagi sport. Oh, pendamping dulu, penasihat hukum dulu ya. Karena hubungannya dengan ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penerimaan kami. Mungkin perlu kami informasikan bahwa kami telah mengirim surat ke kemari tanggal 14 Juni 2014. Kami menunggu respon karena kami di situ pengaduan dan permohonan audiensi, ya kan? Karena responnya juga tidak hadir, kami tidak paham kalau kami harus minta waktu dan sebagainya. Jadi kami mohon maaf sebenarnya kami mendadak langsung karena ini critical time. Beliau ini sudah dipanggil di dan sebagainya. Yang mana Komnas HAM dalam hal ini kami inginkan untuk memahami secara komprehensif permasalahan. Merujuk ke surat dari Bareskrim dari Kanwar dia merujuk kepada gelar perkara kemarin yang mana Komnas HAM tidak terlibat, ya kan? Ini judul suratnya adalah surat pemberitahuan perkembangan penanganan rumah, yaitu SP3D, ya kan? Di sini ditujukan pada kami, Pak, yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan hasil keputusan dari gelar tanggal 9 Juli 2025. Yang mana dalam gelar ini Komnas HAM adalah ikut terlibat sampai akhir. Bahkan kami sebagai orang penerima ini, pelapor ini waktu itu pengadu ini cuma sampai jam 2. Setelah itu dilanjutkan sampai malam. Baik itu DPR, eksternal ya, DPR RI, kemudian Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman terlibat. Pertanyaan saya, apakah Komnas HAM sepakat dengan surat ini? Karena kalau keputusan gelar ini kan berarti keputusan semuanya, termasuk lembaga-lembaga negara itu. Apakah lembaga itu dihadirkan hanya untuk stempel atau apa, kami tidak tahu. Tapi yang jelas kami minta pertanggungjawaban di sini. Jadi dalam hal ini, satu kenapa kami juga seolah mendadak, karena kami takut keduluan mereka ini ditahan. Ya kan, kalau sudah ditahan kan sudah tidak perlu lagi kemari untuk memberi penjelasan. Oleh sebab itu kami mohon maaf, kami tidak konfirmasi, kami hadir di sini mendadak. Dan surat tadi kan kami cari di situ, Pak, hampir 1 jam, setengah jam, nggak ada katanya. Tidak, bingung juga kita. Hanya karena orang yang menyerahkan ini waktu itu nggak ada di sini. Hanya saya menunggu dia untuk kirim bukti, ternyata diterima dengan stempel. Ada stempelnya. Dan diterima di depan. Iya. Dan ini bukan hanya di sini, Pak. Di Ombudsman demikian, di Komnas HAM demikian, bahkan Kompolnas juga demikian. Kami kagetnya di Kompolnas, kami tidak terima surat persis. Jadi kok iramanya sama, ya kan? Sehingga
pada saat diterima kita oleh 3 komisioner dari Kompolnas waktu itu dalam pertengahan kita berdialog baru dibagi oleh kawan-kawan, diduga ada sabotase. Ya buktinya kok baru dibagi? Berarti ada yang pegang gitu. Kami khawatir di Komnas HAM juga demikian. Tapi ternyata saya telusuri salah kamar. Jadi saya memaklumi. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Karena kami jadi bukan hanya mengadu, tapi juga minta pertanggungjawaban di sini. Karena ikut memutuskan ini. Di sini yang ada kopinya Pak kontainer. Lah, berarti Bapak nggak dapat juga kan? Itu semuanya juga demikian. Semuanya kalau dikatakan Pak Komnas HAM terlibat di dalam gelar perkara, Emang iya kalau terlibat dia enggak ada kan? sampai sore. Saya tahu. Siapa Pak? Siapa? Saya tidak tahu ibu-ibu. Diperkenalkan. Pada waktu itu Ombudsman saya tanyain, yang sampai sore sampai selesai itu siapa? Ombudsman mengatakan kami semua. Ya kan? Kami semua. Di sini disebutkan. Ya, Tidak disebutkan. di sini nggak ada makanya Pak. Begini Pak, kami kan sudah ke Kompolnas. Iya. Kami kan sudah ke Ombudsman. Pengakuan mereka semua terlibat. Pengakuan mereka. Pengakuan siapa? Dari Ombudsman, Kompolnas. Oh, bukan dari PMJ, bukan dari Polda. Bukan, Polda buktinya Bapak tidak ditembuskan. Iya. Buktinya Bapak minta dari kami. Iya makanya karena tidak ditembuskan itu artinya kami tidak terlibat. Enggak khawatir, Nggak begini loh dilibatkan, Pak, gitu. dugaan orang ini. Oke. Makanya pertanyaan saya itu sederhana. Ya. Apakah sepakat dengan putusan ini? Karena faktanya ada pelanggaran-pelanggaran. Ya kan? Jadi kalau Bapak baca di situ Pak, di situ, Ya. ya kan, bahwa kan waktu itu ada semacam pemberhentian penyelidikan. Nah, di situ dinyatakan hasil gelar yang ada Komnas HAM di situ mengatakan bahwa ya kan putusan dari gelar itu menyatakan bahwa penghentian penyidikan sesuai aturan yang berlaku. Coba lihat yang saya dulu, saya hafal banget, jadi saya nggak perlu pegang surat ini. Gitu, sesuai yang berlaku. Tapi tidak disebut ketentuan apa yang sesuai itu. Satu. Kedua, merujuknya malah merujuk ke alat bukti. Bahwa alat bukti yang disampaikan, ya kan, ada sekunder dan tidak dapat digunakan. Ngapain ngurusin alat bukti? Alat bukti itu pengadilan, Pak. Iya. Jadi nggak nyambung. Kalau buat kami sih mereka sih sudah biasa. Tapi kalau dia sudah melibatkan lembaga-lembaga yang kita cintai ini, kita keberatan, Pak. Makanya kami konfirmasi kemarin. Gitu loh. Kami keberatan kan. Karena sudah jelas Pak ya. Dalam surat kami itu detail banget kami katakan apa pelanggaran-pelanggaran apa yang dilanggar. Satu ya, yang dilanggar Undang-Undang Dasar itu dilanggar. Karena Bapak tahu nggak? Ini kan Presiden sejak dia memberikan ijazahannya sebagai apa persyaratan itu sebenarnya dokumen publik. Dalam undang ya kan ada di surat saya nanti ini saya jelaskan supaya wartawan juga paham ya. Yang dikatakan pasal 1 ayat 3 yang dimaksud lembaga publik atau institusi publik itu adalah institusi yang menerima anggaran dari APBN. UGM terima, KPU terima. Konsekuensinya apa Pak? Karena dia menerima, maka dia adalah lembaga publik. Yang mana dokumen yang dikeluarkan itu adalah dokumen publik yang terbuka dan dapat diakses oleh umum. Itu pasal 2 di undang-undang itu. Pasal 4-nya menyatakan di situ bahwa setiap warga negara berhak untuk mengakses ini dan sebagainya. Kemudian ada pasal 18, kalau itu dianggap rahasia, dibuka lagi di pasal 18 ayat 2 A dan B jelas di situ. Pasal 18 itu menyatakan bahwa memang kalau seandainya dianggap itu data tertutup, tapi jika disetujui oleh yang bersangkutan, maka tidak tertutup lagi. Itu yang A. Yang B, jika digunakan untuk persyaratan pejabat publik. Kesimpulannya apa? Tidak ada pelanggaran hukum, Pak. Bahkan mereka itulah yang melanggar undang-undang dasar. Mereka itulah yang melanggar undang-undang. Itu jelas. Oke, itu baru masuk ke instansi substansinya. Sekarang begini Pak, kami pada waktu itu
ya kelompok kami itu melaporkan karena sebelumnya saya ceritakan karena ini penting karena harus komprehensif. Ada satu peristiwa Pak, 2 orang tahun lalu itu dihukum 6 tahun hanya gara-gara ijazah tidak ditunjukkan. Itu namanya Bambang Tri, Bapak ngikuti Bambang Tri dan Gus Nur, ya kan? Nah, itu dia dikenakan pasal kebohongan yang menimbulkan keonaran. Tetapi jaksa tidak menunjukkan ijazah aslinya. Kalau memang dia bohong, artinya kan ditunjukkan. Nah ini bohong. Tidak, menggunakan kopi. Kopi itu tidak boleh digunakan di persidangan. Harus dileket, itu pun harus ditunjukkan aslinya. Apalagi menyangkut nasib orang. Bahkan mereka mengatakan siapa yang menuntut dia harus buktikan. Dia nuntut. Sampai orang ini dihukum 6 tahun. Nah, pengacaranya itu namanya TPUA. Dari kami juga. Nah, pengacaranya akhirnya ada nggak sih ijazah ini? Penasaran nggak Pak? Akhirnya mereka kirim surat ke UGM. Resmi. Kirim surat ke Jokowi. Ingin tahu ijazah. Kronologisnya biar Bapak runtun ya, karena ini ada lembaga pengawas ya. Runtun. Datang mereka ke UGM. Tapi tidak ditunjukkan oleh UGM. Bahkan ditemui loh Pak, oleh dekan mereka. Pak, bayangkan, kami bersurat sebelumnya. Bahkan supaya kami tidak melanggar, karena itu teman-teman pendukungnya ada satu bus itu bikin pemberitahuan ke kepolisian. Biasanya kalau lebih dari itu. Jadi semua legal dilakukan. Bertanya, tapi tidak ditunjukin. Tidak ditunjukin, tidak dan sebagainya. Pak, maaf saya boleh ilustrasi nggak Pak? Kalau ada orang tanya SIM, ditangkap di dalam. SIM-nya mana? Tanya aja polisi yang buat. Enggak mungkin kan Pak? Kita disuruh bongkar database-nya polisi hanya untuk lihat SIM. Tunjukkan dong. Karena ini pembuktian visual, bukan suara. Ngerti maksudnya Pak? Kita itu ilustrasi ya. Masa disuruh? Nah ini database-nya. Kan ditunjukkan. Itu tidak dilakukan. Itu sudah pelanggaran. Ya. Itu. Nah, kemudian karena ke UGM, ke Jokowi sendiri nggak ditunjukkan, mereka lapor polisi. Kemana lagi? Dan mentok. Jadi kalau mereka tunjukkan nggak sampai ke lapor polisi. Ini lawyer-lawyernya loh Pak. Mereka punya legal standing. Ke polisi. Nah, pada saat ke UGM, dia melihat ini, beliau bertiga ini ikut menyaksikan, bahkan ikut bicara. Beliau bertiga ini sebagai saksi dalam hal ini ya. Di UGM sebagai saksi, walaupun beliau juga ahli. Mereka saksi pada saat UGM itu saksi juga. Oke, saya kembalikan ke undang-undang perlindungan, biasanya hubungannya dengan Komnas HAM, perlindungan saksi dan korban. Pasal 10 jelas Pak. Jika sudah ada laporan, maka tidak boleh dilaporkan balik. Kan sudah dilaporkan. Waktu itu diarahkan ke pengaduan. Mereka yang arahkan polisi, oke pengaduan. Tidak boleh dilaporkan balik. Bayangkan Pak, kalau setiap ada laporan dilaporkan balik, Pak, nggak ada orang lapor Pak di dunia ini. Takut semua. Faktanya mereka dilaporkan. Siapa yang nggak boleh dilaporkan balik? Baik lapor maupun saksi. Kemudian yang pasal 2 mengatakan, jadi yang dilaporkan itu wajib inkrah dulu Pak. Kalau yang betul nggak benar, baru mereka ini inkrah. Inkrah itu proses pengadilan. Itu satu. Nah itu sudah pelanggaran lagi Pak. Kemudian pengaduan ini nggak digubris sampai tiba-tiba Jokowi melaporkan. Akhirnya seolah-olah digubris. Panggil beberapa orang, bahkan pelapornya sendiri dan Profesor Egy Sujana itu belum tuntas dilapor, bahkan belum pernah dipanggil. Seolah-olah diproses. Nah dalam proses ini Pak, dipinjamlah ijazah itu untuk diuji laboratorium. Ingat Pak ya, dipinjam saya katakan, karena diakui. Tidak ada penyitaan. Berapa kali lawyernya katakan, dipinjam. Biasanya Pak, yang mengajukan untuk diuji itu ada pelapor Pak, bukan terdakwa. Oh, ini agak aneh juga ini penegakan hukum di Indonesia sekarang. Dia yang dipinjamkan, diambil lagi sih. Tiba-tiba diumumkan. Nah sebelum diumumkan, sudah dikembalikan. Padahal tidak pernah polisi melakukan hal seperti itu Pak. Selama ini polisi di dalam konvensi pers dan sebagainya, narkoba, bestok, ini ditunjukkan, ini narkobanya. Ini, tidak pernah, ini foto narkoba, tidak pernah. Tidak pernah. Apalagi yang orang yang diduga bunuh diri itu, kemarin
Itu kan tunjukkan talinya, ininya. Begitu. Ya kan, ditunjukkan gambar foto. Dan foto itu Pak, fotokopi bergaris. Bukan kartu. Itu pelanggaran yang, tapi pelanggaran hukumnya Pak. Mereka itu dalam pengujian laboratorium itu ada namanya Perkap, Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Udah di luar kepala saya itu Pak, Perkap itu mau pasal berapapun insya Allah saya tahu, karena saya sudah sering berkegiatan selatan di Perkap. Pasal 10 jelas mengatakan kalau orang mau mengajukan laboratorium itu dari instansi, boleh dia suket, boleh kejaksaan, boleh juga penyidik, itu ada persyaratan. Harus dengan resmi ngirim surat, harus wajib, itu pun syarat formil maupun teknis harus dilakukan. Formil itu ya ketentuannya, teknis itu karena kejadian kejahatan itu adalah pembunuhan dan pemerkosaan sesuai dengan teknis. Dalam hal ini dokumen. Itu harus dilampirkan namanya laporan polisi. Dan laporan polisi itu Pak, bukan pada Dumat, ini belum ada laporan polisi. Laporan polisi itu langsung nggak ada. Jadi belum laporan polisi. Anggap aja ini Dumat, penyidikan. Penyelidikan itu pun definisinya di KUHP untuk menemukan tindak pidananya, baru menemukan. Nggak ada pakai dalam laboratorium, nggak ada. Betul ini ada kejahatan, ya kan? Nah, ada laporan polisi dan laporan itu Pak ada nomor laporannya, ada pasal-pasal kejahatan apa yang dilakukan. Nah, yang dilaporkan oleh teman-teman itu pemalsuan surat sama penggunaan ijazah, undang-undang pendidikan itu ada, ya kan? Nah, karena itu masalah itu jadi tidak bisa digunakan di Polda, karena Polda pencemaran nama baik. Jadi harus diuji lagi, nggak bisa menggunakan itu. Ini pemahaman hukum saya Pak ya, dan pengakuan undang-undang. Kemudian harus ada berita acara saksi yang diperiksa di penyidikan itu Pak. Bahkan tersangka itu pada akhir Pak, dan pada penyidikan. Kemudian harus ada berita acara, harus ya, bahkan di Perkap itu wajib. Ya kan? Di situ dikatakan wajib dilampiri dengan berita acara penyitaan. Penyitaan itu di KUHP pasal 1 poin 16 itu dalam proses penyidikan. Nggak ada saksi disita, itu nggak ada. Penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyitaan. Ya kan? Penyidikan, penuntutan dan kemudian juga yang paling akhir bukti pembandingnya itu harus otentik. Harus diuji dulu benar nggak ini? Dan jika satu saja tidak terlampirkan, harus dikembalikan oleh level. Satu saja harus dikembalikan. Dikasih waktu 14 hari Pak, baru suruh balikin. Kalau masih tidak lagi, ya kan? Tidak lagi, balikin dan tidak diperiksa. Nah itu dilanggar, nggak ada proses itu. Nah karena penghentian penyelidikan dasarnya adalah hasil laboratorium. Jadi dari ketentuan yang berlaku saya ingin tahu ada nggak sini Perkapnya? Ada, tidak ada Pak. Ya kan? Kemudian pasal-pasal yang dikenakan dalam laporan ini 310 pencemaran nama baik itu walaupun tidak nggak boleh lagi ya. Itu ayat 3-nya demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidana. Bahkan peserta gelar sendiri, pimpinan gelar sendiri waktu itu menyatakan bahwa salah satu pertimbangan gelar ini, dia bilang salah satu pertimbangan gelar ini karena ini sudah bukan isu nasional. Jadi bukan isu orang-orang ini lagi Pak, isu nasional ini. Itu dikatakan, ya kan? Pasalnya itu 310 dan sebagainya. Kemudian ada kelompok lain disuruh melapor dengan beberapa pasal. Digabung jadi satu. Ini adalah delik aduan. Bapak menceritakan aduannya. Contohnya ada satu peristiwa bahwa mengadukan atau seseorang mengadukan mungkin istrinya selingkuh gitu contohnya. Tiba-tiba digabung dengan pencurian sepeda. Itu dari satu SPDP. Ini nggak masuk akal. Kejadiannya beda, lokusnya beda, tempusnya beda. Iya kan? Itu nggak ada.
2 sprindik di situ. Itu nggak saya temukan Pak sama janji di lawyer seperti itu. Tapi beli aduan ini dulu. Nah, pasal 310 tadi seperti itu Pak saya katakan. 310 itu nggak bisa. Kalau pencemarannya tidak terbukti, penghinaannya juga tidak terbukti. Apa? Fitnahnya nggak bukan fitnahnya itu nggak terbukti. Itu sudah connect. Terus ada lagi pasal masalah itu di undang-undang pasal 27A itu penghinaan namanya pencemaran nama baik melalui IT. Itu 27A itu harus terbukti di sini dulu. Satu, kedua 27A itu tidak berlaku untuk pejabat. Bahkan ditetapkan dengan putusan MK 105. Siapa lagi kan dia juga pejabat. Yang namanya dukungan publik itu Pak, begitu dia daftar selamanya jadi dukungan publik. Bukan kalau dia pensiun nggak publik lagi, nggak. Karena masih tersimpan di dalam dokumen negara. Satu, dia masukkan pasal-pasal IT seolah-olah itu ada transmisi dan sebagainya. Pak, dokumen publik itu boleh disebarkan. Gimana dia melanggar undang-undang IT? Kecuali itu bukan dokumen publik. Bahkan diakui itu ijazah dia. Itu ijazah saya. Jadi nggak bisa semua pasal-pasal itu nggak kena, tapi masih kenceng Pak. Nah, sekarang pasal yang itu apa namanya peradi bersatu itu dan sebagainya 160 coba 160 itu Pak sudah nggak ada lagi. Dulu delik formil, dulu itu ada yang mengajukan untuk dihapus, tapi ditoleransi oleh pengadilan yang tadinya formil menjadi dulu itu ada bakar ini langsung ditangkap. Nah, kalau bakar harus ada orang yang bakar, bunuh harus ada orang yang bunuh. Jadi seperti itu. Tapi hubungannya dengan apa yang diomongkan. Kalau ada di sini bakar naik terus di sana ada orang bakar foto kecil gitu, contohnya kan orang dinarasikan seolah ada yang buka fotonya Roy Suryo di Surabaya, nggak nyambung. Kebalik juga. Ya. Saya bilang, ya 3 kali 4 atau 4 kali 6 enggak, artinya ini aneh Pak. Satu. Terus pasal berikutnya Pak yang 28 ayat 2 itu penghasutan. Bukan penghasutan 160. Apa hate speech. Ya, demikian, jangan demikian. Bapak tahu, saya itu menangani perkara itu dengan teman-teman bertahun-tahun Pak, orang ditangkap ilegal. Pasal itu dulu Pak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu berdasarkan syarat. Jadi walaupun dia menghasut, tapi kalau nggak berdasarkan itu nggak bisa. Dulu syarat suku, agama, ras dan antar golongan. Banyak yang kena masuk itu antar golongan karena biasa enak-enaknya dia aja. Kelompok capir antar golongan, ibu-ibu arisan antar golongan. Jadi bukan itu yang dimaksud antar golongan, itu ada di KUHP. Maksudnya antar golongan itu adalah golongan yang diatur oleh hukum tata negara. Timur asing itu maksudnya. Tapi kan diselewengkan. Alhamdulillah dengan dirubahnya Undang-Undang sekarang nomor 1 tahun 2024 kemarin, antar golongan sudah nggak ada. Jadi agama ada, ras ada, warna kulit. Tapi ijazah nggak ada di situ. Kenapa nggak dipasarkan itu? Oke. Itu bisa MK ya Pak? Bukan undang-undang. Undang-undang. Itu ditegaskan dengan putusan MK nomor 115 apa semua saya lupa. Undang-undang nomor 1 2024 ditegaskan putusan MK nomor 1 nomor 115 2024. Itu kan lebih kuat lagi kan Pak? Udah ada undang. Oke. Dikenakan lagi pasal berapa Pak? 28 ayat 3. Itu mengadopsi undang-undang yang tadi. Udah gak ada lagi yang kebohongan menimbulkan kerusuhan. Ya, di situ Pak. Kebohongan menimbulkan kerusuhan ada. Tapi di keterangan apa istilahnya? Penjelasan undang-undang itu sendiri. Yang dimaksud kerusuhan atau keonaran itu fisik. Dulu enggak Pak, di medsos saja kena. Fisik itu Pak. Jadi keonaran itu fisik. Ya, sebentar. Oke. Sekarang agak aneh menurut saya. Undang-undang yang 28 ayat 3 itu di drop Pak, nggak ada lagi. Saksi-saksi itu hanya 160 sama 28. Kenapa Pak? Karena pembuktiannya harus ijazah Pak. Nampaknya ini mau dibelok, bukan masalah ijazah. Di drop.
terbukti dengan ini tadi SPDP ini. Jadi ini mau dibelokkan, mau dibimbing Bang Tri jilid 2 Pak. Jelas-jelas masalah ijazah dilarikan ke penistaan agama. Tapi mungkin lawyernya dulu, kalau kami dengan harap bisa dikibuli seperti itu Pak. Kami ini kurang tahu menjadi lawyer, kami paham. Nah, biasanya Pak, kalau 160 nggak kena, 28 yang nggak kena, 28 itu ditolak Pak, bukan diterima. Ah ini nggak ada ini, terbukti Pak pada waktu beliau diperiksa, saya dampingi, Egy Sujana diperiksa, saya dampingi. Ini saya tanya, ini penyelidikan, anggap aja penyelidikan deh. Saya mau tanya sama Bapak penyidik, tindakan pidana apa yang dilakukan oleh klien saya? Sebutkan. 160 apa, 28 ayat 2 apa, 28 ayat 3. Nggak bisa ngomong Pak. Loh, terus Anda belum menemukan kejahatannya. Sudah mau bicara link itu Pak, itu barang bukti. Bukan kalau lawyernya bilang ada link. Nah, perkap ini dilanggar. Oleh sebab itu Pak, bukan itu sekarang. Sekarang dia melibatkan Kompolnas untuk melegitimasi bahwa ini adalah keputusan gelar bersama. Kami, Komnas HAM, Kompolnas, apa satunya? Ombudsman. Kaget-kaget mereka Pak. Ombudsman dong, saya nggak tahu. Sama seperti Bapak sudah. Memang nggak ditembusin Bapak kalau lihat sih. Tidak ditembusin. Disebut. Nah sekarang kalau memang ini dilanjutkan, akan masuk dalam sejarah bahwa Komnas HAM, Kompolnas adalah yang menyebabkan beberapa warga negara dihukum. Baca nanti anak-anak SD nanti tahun berapa itu. Saya nggak mau Mas. Oleh sebab itu jangan mau digunakan nama-nama bapak-bapak. Itu dari saya Pak. Ya, dan semua sudah saya